Baik, Abi gimana itu? Apakah haji ini sementara haji ini masuk rukun Islam? Haji. Ya. Islam, tapi berarti wajib dong kalau rukun. Iya, Nah, baik. itu gimana kalau dengan orang yang tidak mampu Tidak itu? ada hukum yang lain selain daripada wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Para pemirsa, sahabat, jamaah Cahaya Hati dimanapun Anda berada, Ya. yang besar tak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat kami kepada pemirsa, jamaah dan sahabat yang sedang menyaksikan dan menonton live streaming di channel Cahaya Hati ini. Allahu Akbar. Kemarin kita sudah berbicara sekitar di Padang Mina, yaitu ada nafar awal dan nafar sani. Nafar awal itu mengambil mabit di Mina untuk melontar jumrah dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 12. Nafar sani itu adalah mengambil mabit di Mina untuk melontar jumratul ula wustu aqabah daripada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Jadi bedanya, selisihnya hanya 1 hari. Cuman 1 hari itu banyak ujian. Iya. Ujiannya 1 sampah. Ujian yang kedua sudah kotor. Ujian yang ketiga sudah banyak orang yang pulang. Sehingga yang nafar sani berkata, ya Allah, nyesal juga katanya. Maka ini ujian. Nah, lalu apalagi yang harus dilakukan para jamaah sahabat Cahaya Hati dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Cahaya Hati prepare tuh jamaahnya untuk pulang menuju ke hotel transit. Bagaimana caranya? Mereka kita ajak untuk mempersiapkan semuanya barang-barang mereka. Nah, lalu apalagi? Kita persiapkan barang-barang mereka, kita ajak mereka untuk prepare, kemudian kopernya dibawa tim mutawif ke atas bis, kemudian barang-barang penting pribadinya dibawa oleh dia sendiri, dan kemudian berangkatlah dari tenda menuju ke tempat parkiran bis, dan naiklah ke atas bis, semua barang-barang di-prepare lagi, dilihat, disisir. Ya, sudah tidak ada, maka mutawif berkatakan bergerak. Maka pembimbing mulai membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallazi Maha Suci Allah. Sakhara lana haza. Sakhara artinya adalah yang senantiasa memberikan kemudahan, Masya Allah. yang senantiasa meluruskan kendaraan, yang senantiasa menguasai kendaraan. Sakhara lana haza wa ma kunna lahu. Dan yang menjaga, wa ma kunna lahu, yang menjaga kendaraan kami, mukrinin, dan juga melindungi daripada kendaraan. Wa inna ila rabbina, dan kepada dan kami, wa inna, dan sesungguhnya kami, ila rabbina, kembali kepadamu, Tuhan kami, ya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza birra wa taqwa. Ya Allah, jadikanlah perjalanan kami ini, ya Allah, perjalanannya menjadikan kami orang yang semakin dekat, semakin berbakti. Birro itu artinya berbakti. Wa taqwa, dan semakin dekat kepada Allah. Takwa itu artinya adalah orang yang semakin dekat kepada Allah dan semua urusannya dimudahkan oleh Allah, rezekinya tak berhenti. Wa minal amali, dan dari amal kami ini, wa minal amali ma tardo, datangkanlah keriduan. Jangan ditolak maksudnya. Ma artinya tidak, do, tardo artinya ridho. Jadi semua perjalanan itu mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Ma tardo. Jadi dilanjut lagi, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Kita minta tuh semua sisi, karena bis begitu banyak, padat, dan bisa-bisa tabrakan yang luar biasa. Remnya blong kah, atau mungkin mohon maaf, apalagi jalan di sana bagus ya, Bi? Iya, bersih ya, Bi, jalan di sana. Setelah itu apa yang dilakukan? Sampailah di hotel transit. Ya. Seperti biasa, jamaah kita langsung suruh perintahkan untuk masuk, karena itu bergeraknya pagi, otomatis sampai di hotel transit kan siang, ba'da zuhur. Maka jamaah kita suruh masuk ke ruangan R, rapar atau ke ruangan M, mamam. Mamam. Jadi apa yang terjadi? Kita bawalah jamaah ke sana, sampai di ruang restoran, mereka pun menyicipi catering, menyicipi nikmatnya makanan yang berbeda.
kalau kata orang seberang berbeza. Berbeza zat dan rasanya. Masya Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, mereka menikmati masakan menu Indonesia. Walaupun yang masaknya itu adalah orang Lombok, orang Madura ataupun orang Sunda. Catering yang menjadi catering tetapnya Cahayati. Mereka merasakan nikmat yang luar biasa, dan kebersamaan di restoran berakhir. Kita instruksikan jamaah untuk kembali ke kamar. Dan di hotel transit itu semuanya lengkap. Ada mesin cucinya. Seperti rumah Bi. Iya, kemudian kasurnya luar biasa empuknya. Iya, kemudian ada bathtubnya. Pokoknya dimanjain ada ya, shower, iya. Dimanjain. Jadi setelah mereka beribadah yang ingin ibarat katanya berlama-lama menggunakan air hangat, mungkin kan selama ini nggak mandi, dan air di sana kan boleh dikatakan ya mandinya mandi ayam lah, nggak bisa mandi lama-lama. Mandi lama-lama digedor orang pom ya kan, karena orang antri jutaan manusia, kita pula mau berleha-leha kan nggak mungkin. Nah, kemudian setelah itu kita instruksikan kembali ba'da asar untuk mereka berkumpul kembali di ruangan musola hotel. Untuk apa? Kita laksanakan sholat ya, zuhur dan asar jamaah takhir, untuk supaya kita bisa mengkosornya. Karena mungkin zuhur tadi kan pada lelah baru sampai makan, lelah belum berbersih juga kan, namanya kumal kucal, mereka bersih-bersih. Ada yang ibu-ibu nyuci pakaian suaminya, nyuci pakaian sendiri gitu kan. Ada yang ibu-ibu datang ke kamar Ustadz, ya kan, dia minta pakaian suaminya. Karena kebetulan Ustadz kan bersama para jamaah. Jadi Ustadz, kainnya mana? Sini saya cuciin sekalian di mesin cuci. Nggak usah repot-repot Bu. Kata suami, udah Ustadz nggak apa-apa. Nggak apa-apa tapi gigi rapat. Nggak apa-apa Ustadz, tenang aja. Silakan. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin, kebersamaan itu luar biasa indahnya ketika kita pindah. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, di hotel transit tadi ketika mereka selesai semuanya aktivitas ditandai dengan suara azan asar. Maka apa yang terjadi? Kita melakukan sholat asar dan kemudian kita lanjutkan dengan zikir amak surat. Sehabis sholat kita tetap talbiyah terlebih dahulu. Bukan talbiyah, tetap bertakbir dulu. Allahu Akbar Allah. Karena hari tasyrik 11, 12, 13 itu kita sunat muakkad untuk mengucapkan takbir. Karena jatuhnya hari tasyrik seperti itu. Oleh sebab itu, para sahabat jamaah Cahayati dimanapun berada, akhirnya kita lanjutkan dengan zikir amal surat, kita lanjutkan dengan tausiah bagaimana supaya mereka tetap menjaga hajinya. Wal haji mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Haji yang mabrur itu tak ada balasan kecuali surga. Maka mendapatkan haji mabrur itu berat. Kadang banyak orang yang selepas haji datang ke restoran makan maghrib, makan malam lah. Di waktu selesai maghrib terlambat sedikit, udah ngamuk teng. Wah, ini kayaknya kita nggak dikasih makan, mulutnya lepas saja. Padahal Nabi bilang man adoman lahu ma baina dahyaihi adoman lahul jannah. Barang siapa yang tidak bisa menjaga di antara dua rahang mulutnya, yaitu lidah, maka kata Nabi Muhammad SAW, aku tak akan bisa menjamin dia masuk surga. Tapi barang siapa yang bisa menjaga, aku akan jamin dia masuk surga. Masya Allah. Waman takalam bi kalimatin ma tabayyanu, barang siapa yang berbicara satu kalimat kemudian dia tidak bertabayun, tidak mencari tahu, ini jangan-jangan Ustadz mau kabur kayak ini. Udah kita cateringnya ini udah mulai terlambat ditandai. Wah, datang Bang Wawan, iya ya kayaknya ini bahaya juga nih. Wah, tidak tabayun dulu. Bang Wawan cuma bilang iyanya aja. Masa sih gitu? Haji Bang Wawan bersama haji orang yang memprovokator hilang. Bukan hilang, pindah ke saya. Masya Allah. Jadi saya hajinya haji provokator, haji yang mengiyakan. Hanya 3 ya Bi. Kalau 10 hanya 10 Bi. Allah. Tapi Bi, sebelum Abi lanjut nih mengenai takbir tadi Bi ya. Kita kan ada tuh kata sunnahnya takbir ya Bi ya. Iya. Nah, cerita tentang takbir nih banyak beredar rumor di masyarakat. Itu ada bedanya, kalau di Idul Fitri takbirnya cuma boleh 1 atau 2 hari. Terus kalau Idul Adha itu boleh seminggu gitu. Itu apakah
ada dalil yang memperkuat itu atau yang ajaran Rasul yang memperkuat kalau takbir itu tuh ada larangan, ada batas, ada ini ya gitu Bi. Perbedaannya antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu kan ada hari tasyrik. Hari tasyrik. 11, 12, 13 dan boleh juga dilanjutkan dengan sampai ke hari yang ke 17. Nah, sementara Idul Fitri kan tidak, hanya hari kemenangan. Hanya menggambarkan hari kemenangan saja. Jadi cuma 2 aja Bi. 2 Iya. hari. Boleh 2 hari, boleh 3 hari. Boleh 3 hari. Nah, jadi pada prinsipnya kalau takbir, menggemakan takbir hari kemenangan, ya itu adalah sebagai simbolis dan dilanjutkan atau tidaknya itu boleh. Tapi kalau di hari tasyrik dia malah menjadi wajib karena di hari tasyrik. Jadi berapa hari itu adalah hari di mana kita dilarang untuk menikah, dilarang untuk memotong-motong segala macam. Namanya saja hari tasyrik. Nah, karena hari tasyrik itu adalah hari yang dilarang kita berbuat musyrik. Asal katanya syaraka yusyriku tasyrik. Kalau orang Jawa bilang itu hari keramat ya Bi. Ya. Jadi nggak boleh kita berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya. Banyak orang yang di hari tasyrik itu lupa, dia usap-usap sorbannya di dinding Ka'bah, dia usap-usap pecinya di dinding Ka'bah. Datang dari Indonesia dia usap-usap batu cincinnya. Itu namanya syirik. Musyrik. Ya, kalau orangnya musyrik, kalau pekerjaannya syirik. Iya, orangnya musyrik. Iya, orangnya musyrik. Maka oleh sebab itu kita belajar dari kejadian-kejadian yang sudah terlalu. Di depan ini masih ada hari yang menanti untuk menjadi lebih baik lagi. Betul sekali. Nah, selesai itu malamnya kita tetap membangunkan jamaah untuk berqiyamul lail. Kita jaga ibadah jamaah. Kita tak mau sia-siakan ibadah jamaah. Kita bangunkan jamaah jam 2, jam setengah 3 untuk melaksanakan qiyamul lail. Alhamdulillah jamaah juga semangat. Tidak lelah kah, tidak capek, tidak. Nah, sehabis qiyamul lail kita ambil taksi. Lebih kurang 4 taksi untuk menghantarkan kita di tepi Masjidil Haram. Masya Allah, Masjidil Haram. Ya, kemudian kita laksanakan sholat subuh berjamaah dengan imam Masjidil Haram. Selesai sholat subuh bersama imam Masjidil Haram, barulah kami melakukan yang namanya tawaf ifadah. Salah satu rukun daripada ibadah haji. Iya. Nah, jadi tawaf ifadah ini rangkaian haji. Haji itu kan niat, kemudian wukuf Arafah, kemudian melontar jumrah, kemudian tawaf ifadah. Puncaknya adalah yang keempat, tawaf ifadah. Jadi haji itu nggak payah Bang Wawan. Haji itu pertama niat dengan berikhram, kemudian 2 yaitu wukuf di padang Arafah. Ini rukunnya ya. Itu yang paling penting ya. Rukun itu artinya wajibnya. Wajib. Nggak boleh tertinggal. Niat wukuf. Makanya ada kalimat al-hajju Arafah, puncaknya haji itu di padang Arafah. Semua yang sakit, ingat ya kisahnya, semua yang sakit dibawa pakai ambulan, kemudian ambulan dibuka agar mereka berada di padang Arafah supaya mereka bisa tetap haji. Berarti bukan memaksa, tapi itulah rukun haji ya Bi. Ya, kalau dia kemudian, tidak menjalankan itu berarti tidak. Belum bisa. Walaupun dia sedang berihram dan terbaring di rumah sakit, tapi tidak di padang Arafah. Karena padang Arafah itu ada batasan juga. Supaya tidak keluar dari realnya. Iya. Kemudian tadi niat wukuf padang Arafah, kemudian melontar jumrah. Kemudian tawaf ifadah. Boleh dibalik tawaf ifadah dulu sehabis kita wukuf di padang Arafah, baru kita melontar jumrah. Boleh ya. Siap. Jadi seperti itu. Cuma kalau Cahyati pengen menyelesaikan dulu semuanya di padang-padang. Masya Allah. Sehingga tawaf ifadah kita bisa pakaian bebas. Iya, benar sekali. Jadi kemudian setelah itu kita tawaf ifadah. Mulailah kita ambil start seperti tawaf umroh maupun tawaf sunnahnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tawaf al-ifadah lillahi ta'ala. Sengaja aku tawaf ifadah untuk menyempurnakan rangkaian ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Sampailah kita 3 kali baru kita putar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampailah 7 putaran. 7 putaran selesai, kita salat sunat tawaf. Niatnya sama, salat sunatan tawaf fi maqami fi wara'i maqami Ibrahim. Sengaja aku salat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Habis itu sama, kita muhasabah doa. Habis itu minum air zam-zam. Habis itu kita lanjutkan lagi dengan perkara yaitu sa'i.
Sa'i 7 putaran juga Bukit Safa dan Marwah. Selesai clear, kemudian dilanjutkan dengan tahallul lagi sugro. Oh, 2 kali tahallul ya, Bi? Iya, kemudian kita lanjutkan lagi dengan doa. Habis itu baru kita keluar dari tempat sa'i. Selesailah rangkaian ibadah haji. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, tapi masih panjang rangkaiannya. Masih panjang. Nah, karena masih panjang nih, Bi, Bang Wawan mau sapa dulu nih ayah dan bunda, sahabat Cahayatin, Cici dan puan-puan. Nah, Pak C, Yang besar tidak tersebut gelar. Nah, yang besar tak tersebutkan gelarnya, mohon maaf. Yang kecil tak diimbaukan namanya, mohon maaf karena kalau disebutkan satu persatu sore baru selesai nih siaran langsungnya ya kan. Jadi buat ayah dan bunda yang mau bertanya silakan bertanya. Mungkin ada yang belum tahu dan belum mengerti apa sa'i itu ngapain aja sih Pak Ustadz, atau kalau nyuci di sana Ustadz pakai deterjen atau enggak atau gimana, macam-macam lah ya. Seperti apapun pertanyaan ayah dan bunda, kalau belum paham silakan bertanya. Karena di sini dijawab langsung oleh ini Al Ustadz nih, alhamdulillah pengalamannya untuk membimbing jemaah itu udah sangat luar biasa. Dan satu kelebihan dari Al Ustadz ini ya, bukan karena di samping Al Ustadz saya berbicara, Al Ustadz ini memang sesuai lah slogannya nih. Slogan yang diberikannya kepada perusahaan Cahaya Hati, melayani dengan sepenuh hati. Cahaya Hati selalu di hati. Karena melayani sepenuh hati, otomatis Cahaya Hati selalu ada di hati jemaah yang sudah pernah pergi umrah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Seperti kita kemarin sudah mengundang tuh anggota wakil DPR Kabupaten Siak. Mengaku juga senang Ustadz bisa ketemu juga dengan Al Ustadz ini ya kan Bu ya. Udah banyak pengakuan tuh Subhanallah. Bang Baim juga mengaku bahagia dan dia semangat sekali kemarin datang ke kantor. Besok insyaallah mulai Senin kita akan mengundang bintang-bintang tamu. Masya Allah. Pengakuan dan kesaksian daripada jamaah-jamaah haji kita. Betul sekali, Masya Allah. Ya, jadi otomatis karena ini urusannya haji, kita undang mereka bagaimana pelayanan Cahaya Hati. Iya. Dan salah satunya kita akan minta mereka bercerita. Masya Allah. Dan satu lagi nih ada jemaah nih, calon jemaah Bang Wawan ya Bi. Iya. Insya Allah nih kalau jadi nih si Bunda ini Bang Wawan sudah share nih video siaran langsung kita ke Bunda Ena nih ya, mudah-mudahan Bunda Ena jadi bawa 3 orang anggota keluarganya ke kantor PT Cahaya Hati Wisata Religi. Kami tunggu kedatangannya. Untuk masalah pengurusan paspornya tenang, kita bisa bantu ya. Bisa ya Bi ya? Bisa. Dan satu lagi nih, promo untuk Oktober bayar Rp750.000. Ayah dan Bunda bisa bawa koper pulang. Iya. Benar sekali. Tapi jangan kopernya aja diharapin, habis nggak berangkat. Jangan kopernya jadi bawa pulang, habis itu bundanya nggak jadi berangkat ya. Itu berarti belum ke Baitullah namanya itu, baru ke kopernya baru tuh ya. Nah itu dia uniknya, yang berangkat bulan Oktober 750 bayar DP, lanjutnya kita urus administrasi lain-lainnya. Sebulan sebelum keberangkatan dilunasi semuanya dan kita tunggu tanggal keberangkatannya ya. Itu udah bawa koper pulang dengan Rp750.000. Masya Allah. Masya Allah. Siapa aja yang hadir dalam acara kita ini? Siapa aja yang hadir ini? Ini udah ada 16 penonton nih Bi. Ini ada 16 penonton. Ya 13 sekarang nih. Ada Bunda Nur Farida. Kalau yang di hati pasti di-share. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Ya Bunda Nur Farida, kira-kira ada pertanyaan lagi ini enggak? Kalau enggak, kalau ada silakan ya. Kalau enggak ya mungkin bisa disaksikan terus bincang-bincang kita. Abi, tadi kita udah bahas tentang rukun wajibnya haji itu. Yang pertama niat. Setelah itu wukuf di padang Arafah. Yang berikutnya adalah melontar jumarot. Yang terakhir adalah sa'i. Tawaf. Tawaf. Masya Allah. Nah, tawaf. Dan ifadah namanya. Setelah selesai tawaf dan tahalul nih Abi, apa lagi yang dilakukan jemaah biasanya? Nah, selesai itu kita akan membawa jamaah yang belum melaksanakan tahalul kubronya. Tahalul kubro itu ada 2. Tahalul besar yang itu ya botak, yang satu lagi bolin Cina. Jadi harus kita gugurkan di sana. Kita bawalah ke Babarsop. Masya Allah. Setelah kita bawa ke Babarsop, jamaah kita bawa itu ke tempat-tempat yang mustajabati doa. Ya, salah satunya kita bawa jamaah ke Hijr Ismail. Hijr Ismail. Apa itu Bi?
Hijr Ismail itu adalah salah satu tempat yang ada di dekat Ka'bah. Ya, kemudian bentuknya lingkaran, yang ada lingkaran kecil. Ini Ka'bah yang ada lingkaran kecil. Apakah yang serupa dengan tapak kaki Ya, Ibrahim? miniatur, bukan? Oh, bukan. Ya, miniatur. Dia seperti miniatur. Yang saya lihat ke miniatur. Oh kan iya ada iya yang iya lingkaran. iya. Nah, Enggak kita bawa ya, Bi. Jadi apa kelebihannya di sana? Di sana adalah tempat makamnya Ibrahim. Oh, Masya Allah. Bukan tempat makamnya Ismail alaihissalam. Makanya namanya Hijr Ismail. Dan apa yang terjadi kefadilahannya, keutamanya? Fatimah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa'azin salati fi dakhil Ka'bah." Izinkan aku ingin sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah. Dibawalah sama Rasulullah, digandeng tangannya, Ke dibawa dalam ke Hijr Ismail. Ka'bah yang petak itu. Dibawa ke Hijr Ismail. Kata Rasulullah, "Salatukum fi hadzal makan fakanama salatukum fi dakhil Ka'bah." Wahai Fatimah anakku, salatlah engkau di tempat ini, maka engkau sama mendapatkan pahala salat di dalam Ka'bah. Masya Allah. Jadi jamaah salat di Hijr Ismail, niat salatnya adalah salat sunat mutlak. Sholih sunatan mutlak, raka'ataini ada mustaqim lillahi ta'ala. Salat mutlak ini adalah tujuannya mengcover semua salat-salat sunnah. Karena nggak mungkin kita mengerjakan salat sesuatu karena bertumpuk dan ramai orang di Hijr Ismail. Itu 2 rakaat, Bi. Kita jaga tuh tim Mutawif dengan tim pembimbing menjadi satu, menjaga agar si jamaah tidak kena injak. Iya. Nah, kita melindungi, Karena orang tapi tidak mengganggu orang lain, tidak mendapatkan saf. Melindungi saja supaya mereka tidak terinjak. Nah, setelah itu mereka kita hadapkan ke dinding Ka'bah. Masya Allah. Karena salah satu doa yang mustajabah adalah di bawah Hijr Ismail, di bawah talang emas yang ada di Hijr Ismail. Kan kalau kita lihat Ka'bah tuh, kan ada yang pancoran kuning itu, namanya pancoran emas. Nah, dulu kalau ulama Saudi bilang ketika hujan turun, itu semua jamaah berlomba-lomba untuk bisa mandi di bawah pancoran emas itu, sambil berdoa minta sebanyak air hujan diampunkan dosa, sebanyak air hujan dimaafkan kesalahannya, sebanyak air hujan dikucurkan nikmat rahmat dan rezeki serta karunia-Nya. Nah, seperti itu. Namun sekarang dilarang. Kenapa? Membahayakan. Karena segala sesuatu yang membahayakan di Saudi itu dilarang. Nah, makanya apa yang terjadi? Membahayakannya itu karena terinjak-injak tadi ya, Bi? Ya, ketika hujan orang kan ramai mau berlomba-lomba, jadi dilarang, jadi ditutup itu Hijr Ismail ketika hujan. Ada waktunya juga ya, Bi, kalau hujan dia ditutup ya. Ya. Dan setiap mau sholat itu ditutup. 1 jam sebelum sholat mesti itu ditutup untuk dibersihkan supaya imam bisa sholat di Hijr Ismail. Nah, supaya dapat pahala sholat di dalam Ka'bah. Amin ya Allah. Nah, maka oleh sebab itu para jamaah hujjaj, calon hujjaj atau calon umroh, andaikan mau sholat dapat pahala sholat seperti sholat di dalam Ka'bah, usahakan ketika berangkat dapat sholat di Hijr Ismail. Nah, nanti tinggal bertanya mana yang Hijr Ismail kalau nggak dibimbing, kalau nggak dibantu. Ya mungkin dia berangkat dengan travel X lah contohnya kan. Tapi kalau dengan cahaya hati insya Allah akan dibimbing. Nah, kemudian apalagi setelah itu kita minta dia ke hadapan Ka'bah, ke dinding Ka'bah dengan menempelkan telapak tangan, dengan menempelkan pipi kiri dan berdoalah kepada Allah sambil menumpahkan air mata. Disitulah ramai suara tangisan. Dan kita lihat semuanya yang berada di sana tidak ada yang tidak menumpahkan air mata. Ketika dia sudah mencium wanginya Ka'bah, dia terkenang akan dosa-dosanya, dia terkenang akan maksiatnya, dia terkenang akan silap-kilap dan kesalahannya, dia terkenang seluruh orang-orang yang pernah dia sakiti, terutama kedua orang tuanya. Dia terkenang ketika pernah berbuat zalim kepada rekan kantornya, rekan bisnisnya dan segala macam. Masya Allah, luar biasa. Itu salah satu tempat mustajabah. Lalu mana lagi? Kita akan bawa juga jamaah ke Mustajaru Ajair. Apa lagi itu, Bi? Mustajaru Ajair itu adalah tempat doa mustajabah khusus. Yang doa bagi karpet orang hijau itu bukan? Oh bukan. Dia antara pintu masuk Hijr Ismail menjelang mau dekat dengan Rukun Yamani. Jadi setengah hasta sebelum Rukun Yamani.
Nah, apa yang terjadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Siapapun yang berdoa di sana, apalagi doa tentang hutang piutang, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan insyaallah hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak sedikit jamaah yang berdoa di sana di depan Mustajarul Ajair, seperti saya pernah kisahkan. Ada jamaah kita yang dari Tandun berdoa tuh. Jadi Cahyayati selalu setiap malam sholat di depan Mustajarul Ajair. Dan kemudian Cahyayati selalu bilang sama jamaah, para jamaah ada yang mau nitip doa, ini 2012 kejadiannya. Ya. Tak ada satu pun yang nitip. Akhirnya ada datang seorang ibu. Tanpa ada rasa malu dia titipkan kertas tadi. Iya. Tanpa ada rasa khawatir dan takut. Subhanallah, yang paling luar biasanya ketika kertas dibuka, kira-kira ustadz mana yang mau membacakan? Karena isinya aib. Ya, apa kira-kira isinya? Ustadz tolong doakan supaya hutang saya lunas 250 juta. Coba bayangkan. Isinya aib. Aib ya. Tapi karena saya melihat mata ibu tersebut, Bang Wawan, apa kata matanya? Bacakanlah Ustaz. Kita bacakan. Ketika kita bacakan, subhanallah, luar biasa. Ya Allah, kabulkanlah doa dari ibu Fulan bin Fulan binti Fulan ini ya Allah. Beliau punya hutang 250 juta ya Allah. Lunaskanlah ya Allah. Amin. Maka yang mengaminkan bukan hanya para jamaah, tapi 700.000 malaikat rahmat yang setiap waktu sholat Allah turunkan dia di atas Ka'bah. Lalu apa yang terjadi? Yang anehnya Bang Wawan, setelah saya mendoakan ibu tersebut, inilah penyakit jamaah Indonesia. Baru saya dihujam dengan kertas. Dihujam dengan kertas. Iya, dihujam dengan kertas oleh para jamaah yang lain. Ketika saya buka, rupanya isi sama, Ustaz saya juga punya utang, tolong didoakan. Inilah sifat jamaah Indonesia. Kalau belum ada yang memulai, tak ada yang memulai. Masya Allah. Sudah ada yang mulai, baru tuh Masya Allah, luar biasa. Apa yang terjadi subhanallah, begitu tajub singkat cerita. Ya, ketika sampai tanah air, ini kita agak percepat sedikit kisahnya. Apa yang terjadi subhanallah? Suami ibu itu disambut dengan suaminya dengan kalimat, "Oh, mama tercinta." Si istri melotot. Jadi saya bilang, "Bu, itu kan suami ibu, kenapa ibu melotot?" Agak ragu saya, Ustaz. Kenapa ragu? 25 tahun saya nikah belum pernah dipanggil mama. Masya Allah. Inilah baru dipanggil mama. Akhirnya dipeluknya suaminya. Suami minta, alhamdulillah hutang kita 250 juta lunas. Masya Allah. Kok bisa? Bagaimana caranya? Kalau bukan karena doa mama di padang Arafah, di depan Ka'bah, mana mungkin hutang kita bisa lunas. Mana mungkin anak kita yang ada di Malaysia menang tender, menang proyek, dapat keuntungan sebesar 3 miliar. 3 miliar, Masya Allah. Dia mana mungkin mau mentransfer kita 10%-nya 300 juta. Alhamdulillah mah, yang 250 juta sudah Bapak lunasi hutang, sisa yang 50 juta. Andaikan mama mau berangkat umrah lagi tiap bulan, Bapak ikhlas mah. Kok bisa Bapak ikhlas? Biar Bapak bisa ngutang lagi. Nah, inilah yang tidak enaknya. Inilah yang kurang ajarnya suami-suami zaman sekarang. Nah, apa yang terjadi subhanallah, ini luar biasa. Tajuk Mustajarul Ajair namanya. Jadi jamaah kalau ada mungkin pembimbing yang tak tahu, nah, jamaahnya bisa nunjukkan, itu loh Ustaz yang di sekitar ini, di sekitar ini. Nah, kemudian apalagi Rukun Yamani. Setelah Rukun Yamani yaitu Hajarul Aswad. Betul. Setelah Hajarul Aswad apalagi yaitu Multazam. Antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Kemudian apalagi pintu Ka'bah. Kemudian mana lagi Makom Ibrahim. Kemudian mana lagi Syazarwan. Nah, Syazarwan ini bukan Bang Ridwan ya. Syazarwan ini adalah tempat di mana di situ malaikat Jibril Bang duduk di dinding sanding Ka'bah mengajarkan tata cara sholat kepada Nabi sepulang dari Isra wal Mi'raj. Sampai ke situ kita memberikan informasi kepada jemaah. Makanya Imam Masjidil Haram selalu sekarang ini dari sholat subuh sampai sholat Isya itu berada di depan Syazarwan. Nah, di mana lokasi Syazarwan? Silahkan daftarkan diri ke Travel Cahaya Hati Wisata Religi. Nah, betul sekali. Baik,
Abi gimana itu? Apakah haji ini sementara haji ini masuk rukun Islam haji? Ya. Islam, tapi berarti wajib dong kalau rukun. Iya, Nah, baik. itu gimana kalau dengan orang yang tidak mampu Tidak itu? ada hukum yang lain selain daripada wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Maka waman malaka zadan aw rahilatan tablughu ila baitillah falam yuhajj aw umrah fa alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Masya Allah. Barang siapa yang sudah diberikan oleh Allah kemampuan, kelebihan rezeki, harta berlimpah namun tak mau berangkat haji dan umrah, matinya seperti Yahudi. Masya Allah. Di sini hadis sahih muttafaqun alaih. Maka mohon maaf lahir batin, jangan sia-siakan kemampuan yang sudah diberikan Allah. Jangan Kadang kita yang tak mau memampukan Betul diri. sekali Abi. Maka tak ada hukum yang lain selain daripada wajib. Karena balasannya luar biasa juga. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali surga. Iya. Maka Ibu Ulan dan seluruh jamaah pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, saya nitip pesan kalau sudah mampu sisihkan sebagian daripada rezeki kita itu untuk haji.